akhirnya aku bisa mendapatkan tempat tinggal, walau hanya sebuah kamar kos dengan harga yang relatif murah. Setidaknya aku memiliki tempat untuk berteduh. Harga kamar kos ini hanya Rp150.000 untuk 1 bulan sewa, dan sudah termasuk listrik juga air. Walau bangunan kosnya terbilang tua dan sedikit membuat bulu kuduku meremang, tapi tidak apa. "Kamu penghuni baru di kos itu ya?" tanya seorang bapak-bapak yang aku temui di warung makan. "Iya Pak," jawabku. "Hati-hati saja ya Mas, sudah banyak korban dan sudah banyak yang pergi dari sana," sahut ibu pemilik warung. "Maksudnya bagaimana ya Bu?" tanyaku penasaran. Lalu mengalirlah cerita jika pemilik kos tersebut bersekutu dengan makhluk gaib yang berwujud wanita berbadan ular. Menurut mereka, sudah ada 4 orang penyewa kamar kos yang meninggal dengan tidak wajar, dan semuanya adalah laki-laki. Lalu para penyewa lain memilih untuk pindah karena takut akan dijadikan tumbal. Selama ini setelah kejadian itu, lebih banyak penyewa wanita. Namun itu tidak akan berlangsung dengan lama. Biasanya tidak sampai 3 bulan, mereka memilih untuk pindah. Alasannya karena sering mendengar suara desisan ular saat di tengah malam. Pernah juga ada yang merasa jika tubuhnya seperti terlilit, hingga orang tersebut hampir putus nafasnya. "Doakan saya ya Pak, Bu, semoga tidak ada hal buruk yang akan menimpa saya," ucapku kepada mereka berdua. "Kalau bisa pindah saja Mas," saran bapak itu. "Iya Pak, jika sudah dapat gaji pertama, saya akan mengikuti saran bapak. Terima kasih atas informasinya ya Pak. Kalau begitu saya pamit dulu," ucapku kemudian. Memang benar sejak hari di mana aku memutuskan untuk tinggal di kos itu, aku sudah merasa ada sesuatu hal yang janggal. Apalagi di kosan ini, hanya ada aku dan juga penjaga kos saja. Sampai detik ini, aku belum melihat adanya aktivitas di kamar yang lain. "Siang Dan Alman," sapa bapak penjaga kos. Pak Dorman namanya, pria parubaya, dengan perawakan tubuh yang kurus, dan wajahnya terkesan galak. "Siang Pak Dorman, sehat Pak?" tanyaku. "Alhamdulillah Den. Kamu dari mana Den?" tanya Pak Dorman. "Ini Pak, saya baru beli makan. Bapak sudah makan?" Dia mengangguk, lalu pamit untuk mengecek sesuatu katanya. Aku masuk ke dalam kamar dan menaruh plastik berisi makanan di atas meja kecil yang berada di sudut ruangan. Kamar ini tidak terlalu besar, hanya cukup untuk 1 kasur dan 1 buah lemari kecil yang kupakai untuk menyimpan pakaian. Aku mengambil piring plastik dan sendok. Lalu aku pindahkan makanan yang aku beli tadi. Saat aku sedang menikmati makanan, dari ekor mataku seperti melihat seseorang berdiri tepat di sisi kananku. Sosoknya seperti seorang wanita, namun tidak aku hiraukan. Sampai aku selesai makan, wanita itu masih ada. Dia hanya berdiri sembari mengamatiku. Apakah dia yang dimaksud oleh pemilik warung tadi? Tanyaku dalam hati. Jika benar sosok itu adalah yang dimaksud, semoga aku berada dalam lindungan Tuhan. Karena bagaimanapun, walau aku memahami dunia selain duniaku, aku tidak memiliki keahlian untuk melawan mereka selain mempercayakan semuanya pada pemilik hidupku. "Aku tahu kau bisa melihatku," terdengar suara indah dari wanita itu.
Aku berbalik dan kemudian menatapnya. Oke, dia memang yang dimaksud oleh pemilik warung. Wanita cantik tapi bertubuh ular. Sebenarnya dalam hatiku ada sedikit rasa cemas. Namun aku berusaha untuk tetap tenang. Kulihat dia tersenyum manis. Namun senyuman itu malah membuat bulu kuduku berdiri. Akhirnya kita bertemu lagi, Alman. Ucapnya dengan nada suara yang halus. Memangnya kita pernah bertemu? Tanyaku penasaran. Aku tidak merasa pernah bertemu dengan makhluk sepertinya. Wanita tadi langsung memasang wajah masam saat mendengar pertanyaan dariku. Sedih rasanya dilupakan seperti ini. Kau benar-benar tidak ingat. Kita pernah bertemu 3 tahun lalu di tempatmu tinggal dulu. Jelasnya masih dengan nada suara yang halus. Aku mulai mengingat kejadian 3 tahun lalu. Adakah memori tentang wanita ini? Namun semakin aku mencoba, bukannya aku teringat, aku malah menjadi kebingungan. Aku menatapnya, mulai berpikir, jika dia hanya mengada-ngada saja, dan dia mencoba untuk mempengaruhi diriku. Yakin tidak ingat? Cobalah untuk mengingat-ingat lagi. 3 tahun lalu, jika bukan karenamu, kita tidak akan bisa bertemu lagi. Aku pergi dulu. Setelah mengucapkan seperti itu, dia menghilang. Mau aku ingat beberapa kali pun, aku tidak merasa pernah bertemu dengannya. Tidak mungkin akan lupa dengan mudah jika bertemu makhluk dengan wujud seperti dirinya. Sudahlah, lebih baik aku beristirahat terlebih dahulu sebelum berangkat bekerja. Hari ini aku kebagian shift malam, yang artinya baru esok hari aku akan pulang. Jam di ponselku sudah menunjukkan pukul 5 sore. Aku pun sudah siap untuk berangkat. Aku keluar dari kamar dan kemudian mengunci pintu. Saat aku berbalik, aku dikejutkan dengan kehadiran Pak Dorman. Ya Tuhan, Bapak mengagetkan aku saja. Ada apa, Pak? Tanyaku. Tidak ada apa-apa, Den. Tadinya saya mau membangunkan Aden, karena biasanya jam segini sudah bersiap untuk berangkat kerja. Jelas Pak Dorman. Oh, saya kira ada apa, Pak? Iya, Pak. Saya agak telat karena keasikan tidur. Kalau begitu, saya berangkat dulu ya, Pak. Pamitku kemudian. Hati-hati di jalan ya, Den. Ucapnya. Aku berjalan menuju pintu gerbang dan menunggu ojol yang sudah aku pesan tadi. Ternyata di saat aku menunggu, wanita tadi muncul lagi. Masih belum ingatkah? Tanyanya. Aku hanya menatapnya, lalu menggelengkan kepalaku. Dia terlihat kecewa dan sedih. Lucunya hal itu malah membuatku ingin tertawa. Mau bagaimana lagi? Aku memang tidak ingat sama sekali. Apa kamu pernah mengalami kecelakaan 3 tahun yang lalu? Tanyanya kembali. Lagi-lagi aku menggelengkan kepala. Aku tidak pernah kecelakaan sampai harus hilang ingatan. Aku memang sudah banyak melihat kaummu, namun bertemu yang memiliki wujud sepertimu, aku baru kali ini. Jadi aku yakin jika kita tidak pernah bertemu, ujarku menjelaskan. Mendengar ucapan dariku membuat wanita itu semakin gusar. Kenapa dengannya? Aku tidak salah. Kenapa harus bersikap seperti itu? Membuatku bingung saja. Aku seharusnya sudah membawamu pergi ke alamku, karena kamu adalah tumbal yang diberikan padaku. Namun karena rasa terima kasihku padamu, aku tidak melakukannya. Aku tidak bisa membunuh seseorang yang sudah berjasa dalam hidupku.
Setelah mengucapkan kalimat itu, dia menghilang. Aku hanya dapat terdiam mendengar ucapannya. Aku berjasa dalam hidupnya. Memang apa yang sudah aku lakukan untuknya. Lalu tadi apa katanya? Aku dijadikan tumbal. Jadi benar jika pemilik kos ini bersekutu dengan makhluk gaib. Saat aku masih bergulat dengan segala pikiranku, ojol pesananku kemudian sudah datang dan membuyarkan lamunanku tentang hal yang baru saja terjadi. Aku harus fokus pada pekerjaanku hari ini. Kejadian tadi nanti saja dipikir lagi. Gara-gara percakapan dengan wanita itu, aku sama sekali tidak bisa fokus dalam bekerja. Untung saja malam ini tidak terlalu banyak pengunjung yang datang. Aku benar-benar terusik dengan perkataannya. "Bro, lo kenapa bro?" tanya si Bagas, rekan kerjaku. Aku menyodorkan bungkus rokok padanya, setelah sebelumnya menyalakan satu batang. "Tidak tahu mas, dari tadi tidak bisa fokus. Untung tidak ada yang salah sama kerjaanku," jawabku sambil mengacak rambutku. "Memangnya kamu ada masalah apa bro? Cerita saja," ujarnya. "Sebenarnya aku pengen cerita mas, tapi aku takut kamu tidak percaya sama ceritaku," ucapku sambil menepuk pundaknya. Zaman sekarang, siapa yang percaya dengan cerita mistis? Hanya segelintir orang saja yang mempercayainya. Itu pun biasanya para orang yang sudah sepuh. Kok aku malah jadi penasaran ya? Cerita saja bro. Seenggaknya kalau kamu cerita, pikiranmu bisa jadi plong, bujuk si Bagas. "Kamu percaya dengan pesugihan mas?" tanyaku membuka topik pembicaraan. Dia menatapku dengan sebelah alis terangkat. Biasanya itu pertanda jika orang tersebut menganggap topik pembicaraan seperti ini serasa tidak logis, tidak masuk akal, bahkan terkesan aneh. "Maksud kamu, pesugihan yang bisa bikin orang jadi kaya dalam sekejap, tapi harus ngasih tumbal? Begitu bro?" sahutnya, dan aku mengangguk. "Jangan bilang kamu putus asa, terus kamu mau melakukan hal instan seperti itu," ujar Mas Bagas. Mendengar tuduhannya, bukannya tersinggung, namun malah membuatku ingin tertawa. "Bukan mas, tapi ya masalahku ini ada hubungannya sama itu. Sepulang kerja nanti aku ceritakan. Sekarang ayo masuk dulu, waktu istirahat kita sudah habis," ucapku sembari mematikan rokokku dan berdiri lalu melangkah masuk kembali ke kitchen. Tidak terasa waktu kerja hari ini sudah selesai. Pegawai yang mendapat giliran pagi sudah datang. Seperti janjiku tadi kepada Bagas saat sedang istirahat, bahwa aku akan menceritakan perihal masalah yang membuat pekerjaanku sedikit terganggu. Bagas mengajakku untuk makan di warteg yang berada tidak jauh dari tempat kami bekerja. "Gimana? Kalau bukan kamu, terus siapa?" tanya Bagas tidak sabar. "Di kos tempat tinggalku saat ini mas, pemiliknya mempunyai peliharaan," jawabku sambil membuat tanda petik dengan jari saat menyebut kata peliharaan. "Wah, serius kamu? Zaman sekarang masih ada yang main seperti itu? Terus, kenapa jadi kamu yang bingung?" tanya Bagas lagi. Nah, dari sini aku mulai menceritakan semua yang terjadi. Dimulai pertemuan dengan wanita berbadan ular itu, sampai ucapan yang mengatakan jika aku adalah tumbal untuknya. "Kamu yakin man, tidak pernah bertemu cewek itu?" tanya Bagas penasaran. "Aku tidak ingat pernah nolong dia mas,
Jawabku yang masih mencoba untuk mengingat kejadian-kejadian 3 tahun lalu. Alman, kamu bilang dia siluman kan? Tidak kepikiran apa pas waktu kamu tolongin, bisa saja dia tidak wujud cewek. Ucapan si Bagas sontak membuatku mengingat satu kejadian, di mana waktu itu aku membantu seekor ular kecil yang hampir mati karena tubuhnya tergilas ban. Waktu itu aku langsung membawa ular itu ke dokter hewan kenalanku untuk mendapatkan pertolongan. Menurut dokter tersebut, seharusnya ular kecil itu sudah mati, apalagi posisi tergilasnya di bagian vitalnya. Tapi namanya kuasa Tuhan, siapa yang tahu? Ular kecil itu selamat, walau butuh waktu sampai berbulan-bulan agar dapat pulih. Aku sempat merawatnya selama 2 bulan. Setelah sebelumnya, dia berada di klinik hampir 5 bulan lamanya. Lalu setelah dirasa sudah benar-benar sehat, makanya sudah bagus, dan sudah berganti kulit juga beberapa kali, aku pun memutuskan untuk melepaskannya di gunung yang letaknya agak jauh dari pemukiman warga. Karena kebetulan aku memang hobi naik gunung, jadi ku bawa serta ular itu bersamaku. Apa mungkin ular kecil yang pernah aku tolong itu adalah dia? Ujarku setengah berbisik. Bisa jadi bro, kamu tanya saja langsung. Tapi kalau kamu tidak jadi korban pesugihan, berarti harus ada gantinya dong. Biasanya gitu kan kalau di film-film, ucap Mas Bagas. Benar juga, siapa yang jadi penggantiku? Semoga saja bukan orang-orang yang ada di sekitar kosan. Selesai makan dan juga bercerita, kami memutuskan untuk pulang. Mas Bagas menawarkan diriku untuk mengantarku pulang. Tentu aku terima, lumayan irit ongkos. Sesampainya di kosan, segera aku langkahkan kakiku menuju kamar untuk istirahat. Namun saat aku buka pintu kamar, jujur tidak ada rasa terkejut ketika menemukan sosok wanita separuh ular itu berada di atas kasur. Tampaknya dia memang sengaja menunggu kepulanganku. Entah ada maksud lain, atau hanya ingin bertanya, apakah aku sudah ingat tentangnya, atau aku belum ingat. Bagaimana keadaanmu setelah dulu kulepaskan di dalam goa? Susahkah beradaptasi dan mencari makan ular kecil? Tanyaku sembari melepas jaket dan juga menaruh tas. Aku memutar tubuh, kemudian menatapnya, yang kini berwujud manusia sepenuhnya. Di matanya terlihat jelas, binar bahagia, dan dia tersenyum senang mendengar pertanyaanku. Terima kasih, karena kamu sudah menyelamatkan hidupku. Dulu aku tidak bisa mengatakannya langsung padamu. Jika bukan karena kebaikan hatimu, saat itu pasti aku sudah mati. Ucapnya antusias. Kau belum menjawab pertanyaanku. Tanyaku kembali. Tidak sulit, malah terlalu banyak yang bisa aku jadikan makanan. Di sana juga pertama kalinya aku bertemu dengan sosok ular lain yang membantuku untuk bisa seperti ini. Jelas sosok ular tersebut. Jadi sejak awal kau bukanlah siluman? Tanyaku penasaran. Aku memang siluman. Hanya saja saat itu karena terpisah dari keluargaku, tidak ada yang membimbing dan mengajariku. Setelah dia bercerita, jika tujuannya adalah agar dapat bertemu denganku, mengucapkan terima kasih, dan kemudian membalas budi, dia juga mengatakan, sekarang dia sudah memiliki nama, yaitu Sekar Ayu. Jadi dia melarangku
karena aku memanggil ular kecil. Nama yang bagus. Lalu bagaimana dengan urusan tumbal itu? Seharusnya aku yang kau bawakan? Tanyaku memastikan. Tidak, aku tidak akan membawamu. Perjanjian ini biar menjadi urusanku dengan mereka. Kalau mereka tidak mendapatkan pengganti, berarti harus siap dengan konsekuensinya. Jelas Sekar Ayu. Kemana jiwa para pemuda itu kau bawa, Sekar? Tidakkah kau kasihan kepada keluarga mereka? Tanyaku sedikit emosi jika mengingat para pemuda yang sudah menjadi tumbal. Mereka ada di kerajaanku, menjadi budaku. Namun perlu kau tahu, Mas, mereka yang menjadi tumbal bukanlah manusia baik-baik. Semasa hidupnya, mereka hanya menyusahkan keluarganya, melakukan banyak dosa, dan sama sekali tidak menyesal saat melakukannya. Ucap Sekar Ayu menjelaskan. Mereka yang menjadi tumbal adalah pemuda-pemuda pilihanku. Aku tidak pernah mengambil tumbal dari orang-orang yang baik dan mengingat Tuhannya. Kau pasti sudah mendengar banyak dari penduduk di sini jika banyak yang pergi dan mencari tempat lain. Aku mengangguk, membenarkan ucapannya. Itu karena aku sengaja mengusir mereka agar nantinya tidak terpengaruh dengan pemuda lain yang busuk hidupnya. Aku pun berharap kau akan pergi juga dari tempat ini, karena setelah ini aku akan menyelesaikan semuanya. Tempat ini sudah tidak layak lagi untuk ditinggali manusia baik sepertimu, Mas. Tidak kusangka makhluk sepertinya bisa mengatakan dan melakukan hal seperti itu. Ada rasa kagum dalam hati dengan apa yang sudah Sekar lakukan. Aku memang berencana untuk pindah, tapi setelah mendapatkan gaji, lalu sekarang apa yang akan kau lakukan setelah tahu jika aku sudah mengingatmu? Tanyaku penasaran. Namun sepertinya Sekar enggan menjawab. Dia malah memilih untuk kembali ke wujud ular aslinya, lalu melata mendekat dan menggulung tubuhnya di pangkuanku. Sore ini aku tidak ada giliran shift. Itu artinya aku libur bekerja. Sebenarnya bukan waktunya, tapi salah satu rekan kerja mengirim pesan padaku dan meminta untuk bertukar waktu libur. Bingung juga jika tiba-tiba libur seperti ini. Akhirnya aku memilih untuk nongkrong ke warung makan saja. Hitung-hitung cari teman ngobrol, sekalian aku mau makan. Nasib tinggal di kos yang terkenal angker yang begini. Tidak ada penyewa lain yang bisa diajak bicara. Bu, es kopi mix sama mie rebus pakai telur ya. Pesanku pada pemilik warung. Siap mas, tunggu ya. Hari ini libur mas? Tanya si ibu. Iya bu, tadi ada teman yang ingin bertukar shift, jadi ya mendadak di rumah. Jawabku sambil sesekali menghisap rokok. Ini minumnya mas. Ditaruhnya segelas minuman di depanku. Tumben sepi bu, biasanya jam segini banyak yang jalan. Tanyaku. Biasa mas, jika malam Jumat seperti ini pasti sepi. Semenjak ada kos milik Bu Hana dan beredar kabar jika tempatnya menggunakan pesugihan, tidak ada orang yang berani keluar mas. Jawab ibu warung. Memangnya kejadian terakhir kenapa bu? Lalu apa ibu ingat pemuda-pemuda yang meninggal itu? Bagaimana tingkah lakunya selama ini? Tanyaku penasaran. Apalagi dengan posisi warung berada di dekat kos, tidak mungkin jika tidak mengetahui siapa saja yang menjadi korban. Bisa kulihat, si ibu sedikit terusik dengan pertanyaanku.
Beliau pasti enggan bercerita, apalagi menceritakan orang yang sudah tidak ada. Masih sambil membuatkan mie instan milikku, akhirnya beliau mau membuka suara. Pemuda yang pertama meninggal, namanya si Singgi. Kejadiannya juga sudah 8 tahun yang lalu. Kalau ditanya bagaimana tingkah lakunya, dia memang bukan pemuda baik. Suka sekali membawa perempuan ke kamar kosannya. Walaupun memang kos itu kos campur, tapi setahu ibu, laki-laki dan perempuan berada di lantai yang berbeda. Juga ada peraturan, dilarang membawa teman perempuan ke kamar. Cerita terus mengalir dari mulut si ibu, berlanjut ke korban kedua, ketiga, dan juga keempat. Mendengar ceritanya, bisa aku simpulkan, jika pengambilan tumbal dilakukan hanya 2 tahun sekali. Korban terakhir, 2 tahun yang lalu, dia pecandu narkoba. Sebut saja namanya adalah Koko. Saat jasadnya ditemukan, badannya sudah membiru, dengan lidah terjulur keluar, seperti orang gantung diri. Semenjak Mas Koko meninggal, tidak ada lagi penyewa laki-laki. Mungkin karena mereka tahu cerita tentang kos ini. Apalagi perempuan-perempuan yang pernah mengekos di sini mengatakan mereka sering melihat penampakan arwah para pemuda yang meninggal. Lanjut si ibu. Ibu masih ingat tanggal atau bulan jasad mereka ditemukan? Tanyaku. Dan tiba-tiba si ibu berkata, Mas Alman, mendingan malam ini Mas Alman menginap di rumah teman dulu. Yang penting jangan pulang ke kosan, ucapnya dengan panik. Lalu kemudian, si ibu memberikan mie instan untukku, sambil memohon kepadaku agar tidak kembali ke kosan. Apalagi di kosan itu, hanya aku penyewa satu-satunya. Jadi tidak ada pilihannya yang bisa dijadikan tumbal. Doakan saya agar saya baik-baik saja ya Bu. Jika memang sudah waktunya meninggal, mau saya pindah kemanapun tetap akan meninggal Bu, ucapku dengan tenang. Ya memang Mas, tapi bukan berarti harus mati karena dijadikan tumbal oleh orang jahat Mas. Ibu doakan semoga si pemilik kosan saja yang mati, ucapnya dengan nada kesal. Aku hanya tersenyum mendengar ucapannya. Sembari aku makan, kami banyak berbincang. Dari mulai si ibu, yang ternyata berasal dari desa yang sama denganku. Dan beliau bercerita, jika sudah beberapa kali melihat penampakan wanita cantik dari kamar kos di lantai atas. Kamar yang tidak boleh dimasuki oleh siapapun selain pemilik kos, ucapnya dengan lirih. Berarti di situ selama ini Sekar tinggal, gumamku dalam hati. Aku pun pamit kepada si ibu, karena ternyata sudah hampir maghrib. Sekali lagi beliau memintaku untuk tidak kembali, bahkan menawarkan untuk tinggal di rumahnya 1 malam ini. Aku menolak dengan halus dan memintanya untuk berdoa agar tidak ada terjadi apapun padaku. Hati-hati ya Mas, ucapnya saat aku pamit. Singkat ceritanya, saat kakiku menginjakkan kaki di lantai 2, entah kenapa, aku ingin mengunjungi kamar itu. Namun aku mengurungkan niat dan memilih kembali ke kamar. Sekar, panggilku, yakin jika dia bisa mendengar panggilanku. Aku tahu kau bisa mendengar ucapanku, Sekar. Malam ini adalah malam pengambilan tumbal, kan? Kau yakin tidak akan membawaku? Tanyaku kepada udara. Aku masih menunggu kehadiran sosok Sekar. Cukup lama aku menunggu, sampai muncullah seekor ular berwarna hijau dari jendela kamarku. Ular itu melata mendekat padaku, lalu berubah wujud menjadi wanita cantik.
Malam ini aku memang akan membawamu, ucapnya, dan itu membuatku sedikit khawatir. Tapi bukan untuk menjadi tumbal atau budakku, melainkan untuk melindungimu dari manusia yang memiliki perjanjian denganku. Nanti menjelang tengah malam, keluarlah dari kamarmu dan masuk ke kamar paling ujung di lantai ini. Jangan keluar dari sana sampai aku datang menjemputmu. Bersembunyilah di dalam lemari jatinya. Jelas Sekar panjang lebar. Lalu Sekar berubah kembali menjadi ular, dan dia pun menghilang. Sudah pukul 11 malam, namun aku masih ragu untuk mengikuti perkataan Sekar. Hati kecilku menolak melakukannya. Rasanya jika aku menuruti apa yang dikatakan olehnya, akan menjadi masalah bagiku. Jika hatimu ragu, jangan kamu lakukan. Terdengar suara lirih dari belakangku. Tentu itu membuat bulu kuduku meremang, dan spontan aku menoleh ke belakang. "Siapa kamu?" tanyaku pada sosok wanita yang lagi-lagi separuh badannya berwujud ular. Hanya saja kali ini memiliki warna coklat dengan corak seperti macan tutul. "Aku Sekar yang sebenarnya, Alman. Kamu tidak mungkin melupakan warna tubuhku saat itu, kan?" Jawabnya membuatku kebingungan. Jika sosok di hadapanku adalah Sekar, lalu siapa yang selama ini berbicara denganku? "Aku tidak pernah sekalipun meninggalkanmu, Alman. Karena setelah kamu melepaskanku dalam gua itu, aku sudah bertekad untuk menjadi penjagamu dari mara bahaya. Lalu wanita yang mengaku sebagai diriku, dia adalah kakakku," ujarnya menjelaskan. Sosok yang telah mengaku menjadi Sekar mengatakan jika memang dia menceritakan semua kepada sang kakak. Goa tempatku melepaskannya ternyata adalah tempat tinggal yang sebenarnya. "Jadi, kenapa baru sekarang kamu muncul?" tanyaku masih mencerna semua cerita yang aku terima. "Karena ayahanda memintaku untuk tidak muncul di hadapanmu jika kamu tidak dalam masalah serius. Kurasa ini adalah waktu yang tepat," jawab Sekar dengan senyum manis menghiasi bibir merah mudanya. Aku tidak menyangka akan mengalami hal seperti ini. Namun kali ini hati kecilku berkata, jika ucapan sosok Sekar di hadapanku ini adalah benar adanya. Melihat kesederhanaan dan tutur katanya yang lemah lembut, tanpa ada nada menggoda, aku sangat yakin jika dia memang adalah ular kecil yang pernah kutolong. "Lalu, apa yang harus aku lakukan?" tanyaku. "Tetap diam di kamar ini. Aku akan memasang pelindung agar kakak tidak bisa masuk kemari. Dan aku terpaksa harus menukarmu dengan orang lain," ucapnya penuh sesal. Aku berpikir dengan keras. Aku tidak mau jika harus ada korban lainnya lagi. Namun semuanya ternyata sudah buntu. Aku tidak mendapatkan ide apapun. "Jangan berpikir terlalu keras, Al. Aku sudah mempersiapkan semuanya. Selama kamu bisa bertahan di sini sampai lewat tengah malam, aku jamin jika kamu akan selamat," ucapnya menenangkanku. "Tapi kakakmu pasti akan tahu jika dia dibohongi," sahutku sedikit gusar. Sekar terus meyakinkanku jika semua akan baik-baik saja. Lalu aku melihat Sekar mulai melakukan sesuatu. Dia merubah wujudnya menjadi ular sepenuhnya. Cantik adalah kata pertama yang muncul di benakku saat melihatnya. Ada mutiara kecil dengan batu berwarna hijau cerah di kepalanya. Sekar melata menuju pintu kamar.
Lalu tubuhnya mulai membesar dan menjadi lebih panjang. Seluruh tubuhnya mulai mengelilingi kamarku. Sekar memintaku untuk berada di tengah kamar. Posisiku berada dekat kepalanya, yang kini sebesar anjing dewasa. Jadi kalian bisa bayangkan seberapa besar tubuhnya saat ini, memenuhi kamar kosanku yang berukuran 3,5 meter. Singkat ceritanya, pukul 12 malam, entah hanya perasaanku saja, atau memang suhu udara mulai menjadi dingin. Namun hawa dingin ini sama sekali tidak menyenangkan dan membuat nafasku menjadi berat. Berdoalah, mintalah pada Tuhan untuk melindungimu, lalu bertahanlah. Tetap di dekatku, apapun yang akan terjadi nantinya. Suara Sekar seperti menggema di dalam kepalaku. Lalu kemudian, hatiku mulai dilanda rasa takut. Sialnya rasa ini tidak menghilang, walaupun aku sudah merapal doa. Bisa kurasakan kepala ular di sampingku, menyenggol lenganku, mungkin bermaksud menenangkan. Tiba-tiba aku mendengar suara, seperti daun pintu didobrak dengan kencang dari ujung lorong. Tubuh Sekar mulai mengeluarkan cahaya kekuningan. Sepertinya sosok sang kakak sudah mengetahui jika dia telah gagal mendapatkan tumbal yang diinginkannya. Ingat, tetap di dekatku, apapun yang terjadi. Suara Sekar terdengar lagi di dalam kepalaku, dan aku mengangguk. Setelahnya aku bisa mendengar suara desis ular. Tidak hanya satu, tapi banyak sekali, seperti mengelilingi bangunan ini. Dia mulai mencari, ujar si Sekar. Pendar kuning di tubuhnya semakin lama semakin terang. Alman, di mana kamu? Terdengar kencang suara wanita. Dan aku bersumpah, itu adalah suara paling seram yang pernah aku dengar. Cari pemuda itu sampai dapat, atau nyawa kalian bertiga yang menjadi gantinya. Seru suara itu lagi. Bisa aku dengar jika pintu kamar satu persatu didobrak. Aku terus membaca doa agar tidak terjadi apapun padaku dan juga pada Sekar. Tenang Alman, tinggal sebentar lagi, ucap Sekar. Apa kakakmu tidak merasakan adanya dirimu? Tanyaku berbisik. Sekalipun pintu kamar ini dibuka, mereka tidak akan dapat melihatmu. Dan sebenarnya kakak sudah tahu jika aku mengawasinya. Hawa keberadaanku pasti dikenalnya, jawab Sekar dengan tenang. Bertepatan dengan itu, pintu kamarku didobrak. Dan yang mendobrak adalah Pak Dorman, sang penjaga kosan ini. Di tangannya sudah tergenggam sebuah golok yang sudah berlumuran darah. Jujur hal itu membuatku sangat mual membayangkan jika itu adalah darah dari manusia. Pak Dorman terlihat kaget saat melihat sosok siluman ular yang menjulung tinggi di hadapannya. Di belakangnya bisa aku lihat adanya sepasang manusia yang aku kenal sebagai sang pemilik kosan. Siapa kamu? Tanya Pak Dorman tergagap. Sekar mengangkat tinggi kepalanya, lalu mendekat ke arah mereka, menjulurkan lidahnya. Dan setelahnya dia membuka mulutnya, memperlihatkan taring-taring tajamnya. Hah? Adikku sayang, sudah aku duga. Serahkan pemuda itu padaku. Seru sosok wanita separuh ular, tidak jauh dari ketiga manusia itu berdiri. Sekar hanya membalas dengan desisan keras yang mampu membuat tiga manusia di hadapannya
terpental menghantam pagar pembatas. Bahkan suami dari si pemilik kosan hampir terjatuh. "Aku tahu jika kamu menyembunyikannya, adikku. Serahkan dan kita tidak perlu bertarung. Aku tidak ingin kulitku tergores," ucapnya meremehkan. Dengan ekornya, Sekar memutar tubuhnya. Ia melindungiku. Ekornya menggiringku untuk mundur mendekat ke tembok. Tubuhnya lagi-lagi mengeluarkan pendir kuning, namun kali ini bercampur dengan warna merah. "Sedikit lagi, Alman, bertahanlah," ucap Sekar menenangkanku. Benar saja, sudah pukul 12 lebih. Aku hanya perlu bertahan hingga terdengar suara kokok ayam yang memang selalu bersuara setiap pukul 1 dini hari. "Serang ular bodoh itu, lalu ambil tumbalku," seru wanita itu dengan keras. Pak Dorman bangkit lalu mengangkat goloknya, siap membacok Sekar. Namun tentu saja, itu bukan serangan berarti baginya. Golok itu tidak bisa melukainya. Bahkan belum sampai golok itu mengenai tubuhnya, Pak Dorman sudah kembali terpental. "Jangan membunuhnya," pintaku. Kali ini gantian pasangan suami istri, yaitu pemilik kosan ini, yang mencoba menyerang Sekar. Namun hasilnya sama saja. Namun tanpa diduga, tiba-tiba muncul banyak ular hijau di depan kamarku. Aku bisa merasakan jika Sekar memperkuat pertahanannya. Sepertinya ular-ular pengikut kakaknya akan memiliki efek yang lumayan tidak menyenangkan jika sampai tergigit atau sejenisnya. "Kenapa hanya demi manusia kau sampai seperti ini? Dia bahkan tidak dapat berbuat apapun untuk membantumu," seru sang kakak. "Sekalipun dia tidak membantuku, aku masih bisa mengalahkanmu, Kak. Jangan lupa, jika kekuatanmu hanya seujung kukuku." Sekar memancing emosi sang kakak. "Kurang ajar kau, habisi dia," serunya marah sambil menunjuk kepada Sekar. Mulai banyak bermunculan ular-ular hijau berukuran sedang. Mereka mencoba untuk memasuki kamarku, namun hasilnya tetap nihil. Sepertinya pendar kuning dari tubuh Sekar yang menghalangi mereka semua. Si wanita ular kakaknya Sekar terlihat semakin marah, selain karena tidak ada satupun anak buahnya yang berhasil menembus pertahanan dari Sekar. Waktunya juga semakin menipis. Kali ini dia memilih untuk menyerang tanpa bantuan. "Mati kau!" teriaknya. Lalu berubah menjadi seekor ular hijau raksasa. Sekar mengubah wujudnya menjadi manusia. Dia bersiap menerima serangan sang kakak. "Tetaplah di sana, Al. Jangan bergerak selangkah pun," perintah si Sekar. Lalu Sekar keluar dari kamar, meninggalkanku di dalam lingkaran berwarna kuning keemasan. Dapat kulihat kedua kakak beradik sedang bertarung, sedangkan Bu Ana mencoba untuk memasuki kamar, namun tidak bisa. Dia selalu terpental. Wajahnya sudah pucat dan terlihat sangat lelah. Bukan lelah, tapi lebih ke arah takut. Kemungkinan dia ketakutan jika akan menjadi tumbal. Aku memilih duduk sembari menunggu. Sudah pukul 12:30 dini hari. "Bertahanlah, Man. Sebentar lagi. Ya Tuhan, lindungilah aku dan bantu Sekar agar dapat mengalahkan kejahatan," batinku. Masih bisa kulihat keduanya saling adu kekuatan. Sekar memang lebih unggul. Pukul 00.45. Manusia-manusia pemuja wanita ular
juga masih berusaha untuk masuk. Ular-ular hijau juga semakin banyak yang muncul. Bahkan ada beberapa yang berhasil masuk, walaupun mengalami luka, bahkan telah mati. Aku pun masih tetap bertahan di dalam lingkaran, tanpa berniat untuk pergi. Aku percaya, Sekar pasti berhasil. Sepertinya ular-ular itu berhasil menemukan celah di antara pelindung yang dibuat oleh Sekar. Mereka berkumpul pada satu area, dan itu juga membuat Bu Ana serta suaminya tersenyum karena merasa menang. Usaha tidak akan mengkhianati hasil, ucapnya sambil tertawa. Dia dan suaminya memukulkan golok yang mereka bawa ke tempat para ular hijau mencoba untuk masuk. Tetap tenang, Alman. Pelindungmu lebih kuat dari yang berada di pintu. Tetap tenang. Jangan beranjak dari sana. Waktunya hanya tinggal beberapa menit lagi. Bisa ku dengar suara Sekar dalam kepalaku. Berdoa. Perintah Sekar lagi. Aku mulai kembali fokus pada apa yang harus dilakukan sejak awal. Memohon pada Sang Kuasa untuk melindungiku dari makhluk-makhluk yang berniat untuk jahat. Semakin aku terhanyut dengan doa-doaku, semakin warna pelindung di sekelilingku berpendar menjadi emas. Sungguh ini membuatku sangat takjub. Waktu semakin mendekati pukul 1 dini hari. Dapat kulihat jumlah ular mulai berkurang. Sekar berada di atas angin. Pasangan suami istri pemilik kosan itu, yang menyadari jika waktu perjanjian pemberian tumbal hampir habis, memilih untuk melarikan diri, meninggalkan Pak Dorman, yang masih tidak sadarkan diri. Manusia egois. Tidak ada rasa simpati apapun untuk menolong orang lain, hanya mementingkan keselamatan diri sendiri. Aku benar-benar berharap mereka mendapatkan hukuman yang setimpal. Secepat-cepatnya mereka berusaha kabur. Ternyata lebih cepat si wanita ular. Belum juga Bu Ana dan suaminya menuruni tangga yang kebetulan terlihat dari kamarku. Mereka berdua sudah tertangkap dan dililit oleh ekor siluman itu. Ayo kita pergi dari sini, ucap Sekar yang ternyata sudah ada di sampingku. Aku ambil barang-barang yang penting dulu, jawabku. Cepat, sebelum kakak menyadari kepergian kita. Aku mengangguk dan mengambil tas di meja, memasukkan ijazahku dan beberapa pakaian. Sudah, kita pergi lewat mana? Aku tidak bisa menghilang sepertimu, ucapku dengan panik. Pejamkan saja matamu, jangan dibuka sampai aku menyuruhmu. Aku mengikuti perintahnya, dan tiba-tiba aku merasa seperti melayang. Sebelum rasa itu datang, aku masih sempat mendengar suara teriakan memilukan dari lorong dan suara cabikan. Jangan didengar. Terima kasih karena sudah percaya padaku, Alman. Kini hutang budiku sudah lunas. Aku tidak punya tanggung jawab lagi padamu. Entah mengapa, aku bergidik ngeri mendengar ucapannya. Buka matamu, Alman, pintanya dengan nada suara yang tidak lagi halus. Aku membuka mata dan terkejut saat mendapati diriku berada di dalam goa, tempat dulu melepaskan ular kecil yang aku selamatkan. Apa maksudnya ini? Tanyaku. Aku menoleh kepada Sekar, dan tiba-tiba saja dia menyabetkan ekornya sampai aku terbentur di dinding goa. Rasanya tulang punggungku patah semua. Pandanganku pun mulai berkunang-kunang. Selamat datang di kerajaanku, Alman.
Ucapkan selamat tinggal pada duniamu, karena mulai detik ini kau adalah budaku, serunya dengan suara yang menggema ke seluruh goa. Dan setelahnya aku tidak tahu lagi. Kenapa tidak biarkan hamba saja yang menghabisinya, jika akhirnya pemuda itu padaku jadikan budak juga, ucap si Puspa. Karena dia tidak boleh terluka, walau hanya sebuah goresan kecil apapun. Percuma selama ini aku menjaganya, jika harus orang lain yang melakukannya, jawab Sekar sambil menatap tulang belulang di hadapannya. Alman, pemuda yang memang dulu pernah menyelamatkan hidupnya dari kematian itu, kini berada di kerajaan ular. Dia tumbal terakhir yang harus mati dengan tangan si penguasa sendiri. Syarat utama mencapai kesempurnaan untuk mendapatkan kekuatan tidak terkalahkan. Apa Paduka menyesal? Tanya Puspa. Untuk apa aku menyesal? Manusia itu hanya sebatas mainan dan makanan bagiku. Puspa menatap lagi belulang itu. Lalu bagaimana dengan jasadnya? Tanya Puspa penasaran. Karena sebenarnya sempat terfikir olehnya, jika ratunya itu benar-benar menjadi sosok pelindung bagi Alman. Sebenarnya tanpa ditolongnya waktu itu, aku tetap akan hidup. Toh dari awal aku memang bukan makhluk dari dunia nyata, jawab Sekar sembari mengibaskan selendangnya, dan belulang itu berubah menjadi debu. Namun jika boleh jujur, tatapan terakhirnya sebelum meninggal membuatku sedikit terusik. Ada rasa kecewa di sinar matanya waktu itu. Tapi ya sudah, setidaknya apa yang menjadi tujuanku sudah kudapatkan. Darahnya menyempurnakan kekuatanku. Dagingnya membuatku hidup abadi. Salahkan saja takdir yang membuatnya harus bertemu dengan malaikat maut. Lalu tawa penuh kepuasan menggema di dalam goa. Ketiga manusia itu, tanya Sekar pada Puspa, mati. Toh tugas mereka sudah selesai, dan jiwa mereka akan tetap di tempat itu sesuai hukum yang disepakati. Manusia yang bersekutu dengan kaum kita, jiwanya tidak akan dapat menyeberang sampai waktu trompet keramat itu berbunyi. Sekar tersenyum puas mendengar jawaban Puspa. Tugas mereka untuk menambah penghuni dunia bawah akan terus berlanjut sampai masa yang dijanjikan. Salahkah diri kalian sendiri yang mudah dihasut? Salahkah diri kalian sendiri yang tipis imannya? Salahkah diri kalian sendiri yang selalu silau dengan kekuasaan dan harta? Sampai kalian dengan bodohnya membuat perjanjian dan menjual jiwa pada kami, rela mengorbankan nyawa-nyawa mereka yang tidak bersalah demi melancarkan keegoisan kalian. Dasar manusia-manusia bodoh. Puspa, lanjutkan. Teruslah goda mereka yang imannya hanya setebal benang jahit. Titanya, dan dia segera pergi. Datang jiwa baru. Selamat datang di duniaku, wahai manusia. Selamat menikmati. Mendendamlah pada yang mengirimu padaku. Ucapannya menatap pada kalian. Semoga dari kisah ini kita dapat mengambil hikmah dan juga pelajarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.